Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Terima
Jadi anak-anak semuanya kita tenangkan pikiran kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Alkitab buku terindah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah, berkati kami supaya beribadah duduk tenang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, warna hijau. Nah, kalau warna hijau sedang menyala lampunya, kita yang menggunakan kendaraan boleh melewati jalan tersebut. Jadi yang bagian lain harus berhenti. Hanya yang berwarna hijau boleh lewat di jalan tersebut. Nah, apa sih artinya lampu merah dipasang di jalan-jalan? Nah, artinya adalah supaya lalu lintas boleh berjalan dengan lancar, tidak terjadi kecelakaan, untuk mengatur semuanya lalu lintas berjalan dengan baik. Oke, mengerti? Nah, di dalam Alkitab juga pada zaman dulu Allah juga menetapkan peraturan untuk bangsa Israel. Miss mengajak kita semua lihat di pembacaan Alkitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Miss tidak akan baca semuanya ya, anak-anak bisa baca di rumah. Oke? Nah, di situ judulnya adalah ke-10 firman sesuai dengan judul pelajaran renungan hari ini, ke-10 firman. Nah, Allah memberikan peraturan kepada bangsa Israel dengan 10 perintah, 10 aturan, 10 firman Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa sih Miss harus ada aturan buat bangsa Israel? Maksudnya Allah mau cari-cari salahnya bangsa Israel seperti itu? No. Tapi Tuhan mau kasih bangsa Israel 10 firman dengan maksud yang baik ya, karena Allah sangat sayang sama bangsa Israel. Artinya adalah supaya bangsa Israel tidak sembarang hidup, tidak sembarang menjalani hari-harinya tanpa sadar bahwa bangsa Israel melakukan suatu kesalahan yang mungkin merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain, seperti itu. Nah, dalam aturan yang pertama Allah bilang tidak boleh ada Allah lain dalam umat Israel, tidak boleh hanya Allah satu-satunya yang disembah ya, Allah Israel saja. Kemudian yang kedua, nah, tidak boleh menyembah atau membuat patung-patung atau Allah lain untuk disembah. Seperti Miss katakan bahwa hanya satu saja Allah ya, Allah Israel, seperti itu. Kemudian ketiga, apa yang harus kita lihat dari firman Tuhan hari ini?
tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, ya, apalagi menggunakan nama Allah itu untuk mengutuk orang lain. Itu kan karena dosamu, karena Allah sudah kutuk kau sampai celaka, ya, kamu sampai luka karena Tuhan yang marah kamu, yang kutuk kamu, seperti itu. Tidak boleh. Nama Allah digunakan untuk menyembah Tuhan karena kita memanggil Allah kita. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa kita punya hari khusus untuk Tuhan, ya. Tuhan khususkan kita punya satu hari untuk menyembah Tuhan, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini dia ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Hormatilah ayah dan ibumu, seperti itu. Kita selalu diajarkan, ya, di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun kita berada. Ingat, kita harus taat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia, ya. Mereka yang dipercayakan Allah untuk mengurus mis, mengurus mem, mengurus semua anak-anak yang ada di rumah, seperti itu. Jadi tugas kita harus taat kepada orang tua. Yang kemudian yang keenam, jangan membunuh. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar, ya. Kita tidak boleh membunuh, ya. Kemudian apalagi? Jangan berzina. Kedelapan, apalagi? Jangan mencuri, ya. Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. No mencuri, ya. Tidak boleh mencuri. Kemudian jangan berbohong, bersaksi dusta tentang sesama kita, ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Nanti kita bisa iri hati loh, karena kita lihat teman kita punya sesuatu yang bagus, kita iri dan kita memaksakan diri untuk mendapatkan itu. Ya, inilah 10 aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk ditaati. Nah, sekali lagi mau katakan, kenapa sih Tuhan berikan 10 peraturan untuk bangsa Israel? Itu bukan untuk mencari salahnya bangsa Israel, ya. No, tidak. Tetapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, ya, supaya bangsa Israel tidak hidup bercela di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Allah itu Maha Kudus, ya. Dia Maha Kudus, tidak mau bangsa Israel itu hidup sembarangan, ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini loh aturan yang saya mau kasih, Tuhan mau kasih agar bangsa Israel taat. Seperti itu. Namun dalam perjalanannya bangsa Israel juga tidak sempurna dalam melaksanakan semua hukum-hukum Tuhan. Nah, akhirnya satu pribadi yang luar biasa, ya, pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita seharusnya dihukum karena akibat pelanggaran kita, tidak taat pada perintah Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia mau datang membebaskan kita, menebus kita dari dosa-dosa yang kita buat. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah adalah kudus. Kita harus menghadap Allah yang Maha Kudus. Seperti itu. Nah, di rumah juga kita punya aturan loh. Nah, biasa mama bilang, sebelum makan harus cuci tangan. Seperti itu. Kenapa? Bukan karena harus seperti itu saja, tapi maknanya ada. Supaya tangan kita terbebas dari kuman waktu kita makan, makanan yang kita makan baik, tidak mengandung kuman dan membuat kita bisa sakit perut, ya, seperti itu. Atau kemudian lagi ada batasnya main game, ya, tidak boleh lewat dari 1 jam dalam 1 hari. Nah, tapi saya masih mau main game, Mak. Seperti itu. Nah, no, maksud aturannya yaitu supaya mata kita tidak cepat rusak atau membuat mata kita sakit, seperti itu. Jadi kita punya batas, punya aturan dalam memainkan HP atau game, ya, seperti itu. Kemudian apalagi dalam tidurnya, tidak boleh tidur anak-anak misalnya lewat dari jam tertentu. Kita punya aturan harus jam sekian harus istirahat supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, terbebas dari lelah dan kecapeannya. Miss percaya bahwa anak-anak semua mengerti kan bahwa orang tua juga membuat aturan untuk kebaikan kita semua. Demikian lagi Allah, ya, demikian pula dengan Allah membuat aturan buat kita semua, bukan untuk
mencari kesalahan kita sebagai orang-orang percaya, tetapi malah mengarahkan kita agar kita hidup kudus di hadapan Allah dan kita layak di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, di waktu ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tapi kami sangat bersyukur kami punya Yesus Kristus yang mau membebaskan kami dari dosa dan menyelamatkan kami ketika kami dalam ketidaktaatan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan ibadah kami, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Bapa, terima kasih.